Bulan dari TFA yang mulai sekarang ada tambahan gelar adalah ahli perencanaan keuangan yang sekarang sedang ini adalah bagaimana tentang fintech, financial technology yang sangat berkembang khususnya di era Zoom ini, kemudian juga financial planning. Berbagai rahmat dan hidayah kita terima, diantaranya rahmat sehat, dan saya baru saja mengumumkan 5 besar anak-anak yang dari SMA dan meninggalkan baru, kemudian nomor 3 SMA Muhammad yang saat ini akan mewakili menuju ke lahir batin yang tentunya bisa sampai kepada dunia dan akhirat. Bapak Ibu, beberapa yang sudah KTK, BMP, dan IPS Malang, nanti kita akan bekerjasama lagi. Kita akan melakukan sudah kita lakukan sejak 3 tahun yang lalu. Tertutup kita ke sana. Saat ini kita sedang melaksanakan revisi buku OJK. Kita akan sederhanakan, kita akan sesuaikan dengan perkembangan yang ada, terutama pada fintech yang nanti teman-teman akan mendapatkan informasi dari Pak Bulan yang disebut dan financial technology. Ternyata lokasinya membutuhkan waktu 8 jam. Akhirnya saya tidak sempat pada hari itu karena sedang ada acara di kementerian juga. Selamat sore teman-teman semua. Ini luar biasa loh saya. Tadi saya mau masuk sini itu saya nunggu sampai setengah jam. Saking penuhnya ruangan ya teman-teman ya. Jadi saking penuhnya ruangan sampai ininya nggak bisa masuk, yang pematerinya nggak bisa masuk. Nggak apa-apa Bu, saya pernah ngalamin itu beberapa kali. Zaskia Meka tadi ngomongin financial planning. Nah hari ini kita mau ngobrol-ngobrol ya Bu Nancy ya tentang financial planning sama financial technology di era new normal. Jadi siapa tahu memang ada banyak perubahan, ada banyak shifting gitu ya yang terjadi di dunia keuangan. Saya boleh share screen ya Bu Nancy ya, izinkan saya untuk share screen. Financial planning dan financial technology di era new normal. Saya minta tolong Bu Nancy ya tadi ya untuk profil ya Bu Nancy ya, karena biasanya dibacakan sama moderator. Boleh Bu. Oke, nama lengkap Ibu Dr. Dwi Wulandari SEMM CFP. Wow, luar biasa. Ya, kelihatan dari gelarnya itu pinternya kelihatan ya. Ya, dia sebagai Associate Professor, lulusan S3 Ekonomi Keuangan Universitas Brawijaya dan Sandwich Program di The University of Queensland, Australia. Certified Financial Planner atau CFP dari Financial Planning Standard Boards atau IFPSB. Mengajar ekonomi moneter, keuangan, perbankan, dan investasi di beberapa universitas seperti UM Universitas kalau UB Brawijaya, UM Negeri Malang, Universitas Negeri Malang, kemudian Universitas Brawijaya dan Universitas Terbuka. Kemudian Regional Shift Economics sekali, dan itu sangat berpengaruh pada kehidupan kita. Jadi masyarakat Indonesia itu benar-benar terdampak loh anak saya. Nah mungkin Bapak dan Ibu ada juga nih, wah saya udah dekat pensiun nih. Sih kita butuh perencanaan keuangan yang satu supaya kita punya arah nih, ada arah. Jadi keputusan finansial kita itu jelas ada artinya. Dan utang kemudian nggak ada utang, udah santai gitu. Karena kita harus bekerja, karena memang kita ingin beribadah gitu. Karena udah nggak mikir uang lagi. Karena pasti ditanya, sudah punya dana darurat belum? Kalau sudah baru yuk kita ngomong investasi. Kita mendistribusikan kekayaan, lalu kita juga ingin supaya kalau kena pajak itu nggak banyak-banyak, dan ini legal ya. Artinya apa? Bapak Ibu punya deposito misalnya, lalu depositonya kan dapat hasil tuh. Nah itu kena pajaknya kurang lebih 20%. Nah setelah aset kita harus tahu namanya utang. Utang itu ada yang jangka pendek gitu ya, misalnya kita sebutkan angka-angkanya setelah ini. Nah aset dikurangi hutang itu namanya nilai kekayaan bersih. Harusnya lebih banyak aset dibanding hutang. Jadi nanti kita hitung-hitung lagi ya. Namanya arus kas masuk harus dihitung semua. Dan kita punya pengeluaran sehingga harus kita hitung semua juga. Misalnya kita beli 1 juta sekarang kok tinggal 500.000. Ya selama teman-teman nggak jual kan itu masih di atas kertas. Dan pasar sifatnya akan naik kembali. Nah makanya sebenarnya kenapa sih perlu dana darurat? Itu saya akan bahas tentang peer-to-peer lending ya.
pernah dengar ya, P2P itu khusus besok khusus topiknya itu. Nah, jadi kalau kita bicara fintech itu apa? Yang pertama kita harus kenal dulu kata finansial. Finansial itu kan berarti administrasi yang mengelola urusan keluar masuknya uang pada ya itu startup. Nah, terus yang fintech apanya? GoPay-nya itu fintech ya. Nah, kalau mau ingin tahu kategori fintech itu banyak di sekitar kita dan setiap hari akan bertambah terus ya Bapak dan Ibu. Ini beda-beda. Nanti di Indonesia mau diintegrasikan jadi satu supaya nanti tujuannya ya kita itu yang mungkin dulu seneng banget beli baju harus nyoba, sekarang udah nggak pakai nyoba, diukur-ukur aja karena takut gitu ya. Dengan pandemi itu semua switching ke online. Tadi kalau saya ngobrol sama Saskia tadi, dia dari 11 cabang gerainya itu sekarang tinggal 2, itu 109,75 juta US gitu, dan dia akan naik terus 16,3% tiap tahun. Tapi begitu pandemi naiknya lebih banyak lagi Bapak dan Ibu. Takut data keamanan saya gimana? Gini ya Bapak dan Ibu ya, semua dalam hidup itu pasti ada resiko. Nah gimana caranya kita mengurangi resiko? Misalnya saya nggak mau pakai pembayaran elektronik, kalau hilang gimana? Kartunya hilang kan nggak perlu PIN ya, kalau uang elektronik nggak perlu PIN. Kalau hilang bilang sama orang, itu uang saya loh. Nggak ada yang cara. Kalau dihack gimana? Ya hack itu bisa terjadi dalam segala hal, makanya kita proteksi diri. Phishing ya, phishing itu misalnya Bapak dan Ibu dapat email, kita itu ditarik ke situs yang tidak aman. Besoknya dia nggak akan langsung ya, dia akan nunggu nih sehari 2 hari, dia akan bobol semua aplikasi kita. Tapi kan itu salah kita sendiri karena kita memberikan kode-kode ke orang asing. Nah itu sebenarnya nggak boleh. Personal finance, wealth management, jadi kayak investasi, lalu juga comparison, tadi membandingkan harga, ada crowdfunding, macam-macam itu sedikit-sedikit ya. Yang paling banyak itu di payment sama lending. Jadi kita seneng nih sekarang udah pakai e-money ya. Kalau kita ngasih orang ngemis itu kita pakai scan QR loh. Nah sekarang Cina itu sudah punya virtual currency. Jadi kalau di Cina masing-masing. Kalau Indonesia gimana? Indonesia lagi dikembangkan tapi masih lama. Jadi itu mata uang yang memang dikeluarkan sama bank sentralnya, tapi bentuknya adalah bentuknya virtual. Kalau sekarang misalnya kita pakai virtual itu kan banyaknya bukan dikeluarkan sama si bank sentral gitu ya. Maksudnya misalnya Bapak dan Ibu bayar pakai GoPay kan mata uangnya itu tadi masih dikaitkan sama si rupiah. Jadi mungkin bisa dipahami. Kalau ini benar-benar nggak ada uang kertasnya gitu loh ya. Jadi mata uangnya memang di HP-nya masing-masing. Nah kalau di Indonesia ini masih menunggu nih. Saya beberapa kali diundang sama Bank Indonesia untuk ngobrol. Ini saya nunggu nih, masih nunggu. Satu, nunggu infrastruktur. Takut gitu ya, mungkin di desa-desa jarak ke bank itu jauh, ke institusi keuangan jauh. Nah karena seperti itu, maka itulah kenapa dengan adanya fintech itu semua orang nanti akan bisa terlibat nih di sektor keuangan. Jadi ini bisa menaikkan inklusi. Kalau inklusinya bisa naik, maka semua orang bisa mendapatkan benefit dari inklusi keuangan ini. Nah, kenapa sih? Nah, kalau ditanya kenapa sih masyarakat di Indonesia itu mengakses jasa keuangan itu kayaknya nggak terlalu minat gitu. Suatu itu sehari, sekarang cuma 5 menit, enak banget. Kalau kita bicara tentang COVID ya Bapak dan Ibu nih, ini berasa banget loh ya. Sektor yang terdampak COVID, berarti yang paling merah itu tentu saja kita tahu dimanapun. Kita bayangkan kalau dulu jadi pengusaha tourism and leisure itu enak banget karena semua orang traveling. Nah ini ternyata terdampak. Dan satu-satunya cara mereka bisa bertahan adalah kalau mereka pindah pivot ke digital ya. Bahkan tadi di Malang sempat wajib. Terima kasih banyak untuk Bu Nancy selaku moderator. Saya kembalikan ke moderator. Izin untuk stop sharing. Aduh, sangat luar biasa sekali ya materi dari Bu Wulan. Teman-teman juga komentarnya itu sangat cepat, tapi kita sangat paham banget gitu. karena biasanya Bu Nancy ya financial planning itu udah 45 menit sendiri. Financial planning 45 menit sendiri jadi satu. Ya, mungkin next time ya bikin yang lebih Jadi khusus ya webinar khusus dari bulan buat teman-teman. Betul. Terus nih ya dari Putri Ismi, intinya pertanyaannya itu hampir sama semua gitu ya. Jadi bagaimana cara mengetahui pembayaran yang lewat fintech tersebut aman? Apa yang melayani, aplikasi yang melayaninya apa aja itu sebenarnya udah ada. Nah jadi karena OJK juga selalu mengupdate. Jadi kalau misalnya ada nih kemarin 80 P2P ditutup, nah itu berarti udah enggak gitu ya, atau enggak terdaftar selama ini gitu. Nah itu
Dan kalau mau dibalikin ya ke diri kita, ternyata banyak kok yang merasa lebih enak gini ya. Misalnya panitia ngadain acara, lebih hemat ya, tapi lebih efisien, tapi juga nyampe gitu ya, materinya nyampe, semua nyampe. Tapi ada juga enak juga ya ikut seminar sambil tidur-tiduran di rumah, karena sambil nyaman gitu ya, malah bisa masuk. Bahkan sedikit untuk financial planning itu kita harus fokus pada tujuan hidup kita itu apa, sehingga kita bisa merencanakan keuangan yang sesuai dengan tujuan kita. Kemudian untuk fintech ya, kita di Indonesia pada masa pandemi COVID ini fintech ini sangat digemari oleh ya peningkatannya ada sekitar lumayan besar ya. Saya simpulkan untuk materinya nanti Pak Asmadi akan share. Terima kasih. Mungkin saya izin supaya nanti ada yang masih bisa masuk gitu ya, kan dari tadi deg-degan. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih banyak teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.